Tensi ketegangan kembali meningkat di semenanjung Korea dalam satu pekan terakhir. Pekan lalu, Korea Utara melakukan sejumlah uji coba misil balistik ke arah selatan di saat Korea Selatan menggelar latihan militer gabungan bersama dengan Amerika Serikat. Bagaimana kemudian hubungan dua negara, Korea Selatan dan Korea Utara? Kita bahas langsung bersama dengan dari Naufal Mulyaman, dosen hubungan internasional Universitas Kristen Indonesia dan peneliti di Lembaga Inadis. Mas Daril, selamat malam. Malam, Mbak. Halo, Mas Daril. Kita bahas soal Korea Selatan, Korea Utara yang masih terus tensi ketegangan ini masih sampai sekarang gitu ya, bahkan kembali meningkat kemarin di semenanjung Korea antara Korea Selatan dan Korea Utara. Ada insiden uji coba misil balistik juga kerap dilakukan, kita ketahui oleh Korea Utara sebelumnya, dan hal ini akhirnya dianggap mengancam Korea Selatan serta keamanan kawasan. Mungkin bisa kita tarik dulu ke belakang. Sebetulnya hubungan keduanya ini sampai saat ini seperti apa sih, tensi ketegangan ini akhirnya muncul kembali? Oke, jadi memang Korea Selatan dan Korea Utara ini selalu dinamikanya itu tidak bagus. Kebanyakan tidak bagus. Kenapa? Karena memang selain ideologinya yang berbeda di level politik dan pemerintahan, tetapi juga untuk koalisi atau misal sekutunya itu juga ternyata saling nggak suka kan gitu. Kita juga tahu Korea Utara bersama Rusia dan Tiongkok, sementara Korea Selatan bersama Amerika Serikat dan Jepang. Jadi kalau misal kita tarik ke belakang, ketika setelah Perang Dunia Kedua, lalu Uni Soviet bersama Tiongkok masuk ke semenanjung Korea lewat utara, lalu Amerika Serikat masuk melalui Korea Selatan. Nah, sejak saat itulah itu mereka terbagi, dan sebenarnya pun sampai sekarang mereka itu masih dalam kondisi perang. Mereka belum selesai, mereka hanya gencatan senjata ketika perang Korea berhenti. Seperti itu, Mbak. Oke, Mas Dari, tapi kalau kita flashback, kita balik lagi ke 2019. Kita ingat banget dulu ada momentum yang menjadi sorotan dunia ketika ada Presiden Korea Selatan, Presiden Amerika Serikat, Presiden Korea Utara ini masuk ke zona demilitarisasi ya, begitu di perbatasan. Kalau menurut Mas Dari, apa substansinya kemudian? Banyak pengamat atau banyak netizen yang mengatakan bahwa kayaknya ini cuma pertunjukan aja deh. Tapi sebetulnya substansinya apa yang mungkin bisa berdampak pada apa yang terjadi belakangan ini? Sebenarnya ini mungkin kalau misal bisa dibilang gimmick, ya ini gimmick. Jadi sebenarnya ini berhubungan dengan kondisi politik domestiknya Korea Selatan. Di Korea Selatan ada dua partai besar, ada People Power Party dan juga ada Democratic Party. Nah, Democratic Party ini ketika menghadapi Korea Utara itu pasti akan mengedepankan nilai-nilai humanis, akan mengedepankan nilai-nilai kerjasama dan kooperatif. Misal yang paling terkenal itu adalah ketika Presiden Kim Dae-jong mengenalkan kebijakan namanya Sunshine Policy sampai akhirnya dia mendapat Nobel. Lalu kebijakan ini dilanjutkan oleh Presiden Roh Moo-hyun. Nah, tapi setelah Presiden Roh Moo-hyun itu ada Presiden Im Yong-bak. Presiden Im Yong-bak ini datang dari partai People Power Party yang ya sama lah kurang lebih dengan Presiden yang sekarang Yoon Suk-yeol. Nah, Partai Merah gitu ya, Partai People Power Party ini selalu mengedepankan nilai-nilai konservatif dan keras menghadapi Korea Utara. Nah, 2019 ketika Presiden Moon Jae-in menjabat, Presiden Moon Jae-in itu datang dari partainya Presiden Kim Dae-jong, yaitu Partai Demokrat. Gitu. Nah, karena dia berafiliasi gitulah kira-kira dengan partai ini, juga mengedepankan nilai-nilai yang memang dianut dari Presiden Kim Dae-jong, Presiden Roh Moo-hyun yang datang dari partai ini, maka ketika Presiden Moon Jae-in menjabat, nilai-nilai humanis lah yang dikedepankan. Berkolaborasi, berdiplomasi, sampai akhirnya bisa terjadi kejadian di zona demilitarisasi itu gitu. Nah, sekarang karena Presiden Yoon Suk-yeol itu datang dari People Power Party yang memang oposisi sebelumnya di masa Presiden Moon Jae-in, maka nilai-nilai humanis tadi bisa hampir dipastikan hilang seperti itu. Ketika Presiden Roh Moo-hyun saat itu meneruskan kebijakan Sunshine Policy
lalu di pemilu berikutnya Presiden Im Yong Bak naik. Nah, Presiden Im Yong Bak karena datang dari partai People Power Party juga, ya dia menghentikan kebijakan itu. Padahal Sunshine Policy itu berisi untuk memberikan bantuan, memberikan dana kemanusiaan, mengedepankan nilai kerjasama dan kolaborasi dari Korea Selatan ke Korea Utara. Seperti itu. Oke, kalau melihat gaya kepemimpinan apa tadi yang disampaikan sebelumnya adalah humanis, mungkin sekarang berubah, mungkin tidak dengan adanya kejadian ini bukan sekali dua kali Korea Utara juga menembakkan rudal balistik mereka. Ada ultimatum besar-besaran, ultimatum tegas yang disampaikan oleh Korea Selatan ke Korea Utara. Betul, sehingga kalau dilihat karena Presiden Yoon Suk Yeol ini datang dari People Power Party yang merupakan partai merah gitu ya, yang konservatif, mengedepankan tadi nilai-nilai konservatif dan keras, berbeda dengan Presiden Moon Jae-in sebelumnya, maka untuk menghadapi Korut bisa dipastikan juga akan keras gitu. Kalau misal di sebelum-sebelumnya, ketika Korut menembak, misal akan diberikan misal nota gitu ya, nota ketidaksukaan, misal seperti itu. Tapi kalau sekarang karena Presiden Yoon dibalas lagi. Nah, itu yang kita lihat di beberapa hari terakhir ini. Sehingga terjadi balas-balasan. Nah, itu sebenarnya memang mengkhawatirkan. Karena memang banyak juga pengamat yang mengatakan bahwa Presiden Yoon Suk Yeol ini kurang lebih mirip dengan mantan Presiden Donald Trump dari Amerika Serikat dengan gaya kepemimpinannya. Seperti itu, Mbak. Artinya prospek perdamaian kedua negara masih sangat jauh, Mas Dari. Betul. Masih sangat jauh, malah kalau saya boleh bilang suram. Kenapa? Karena dorongan di domestik itu juga akhirnya banyak yang menolak untuk adanya reunifikasi dua Korea ini. Misal, data yang saya dapat dari Korea Herald itu 60% pemuda dan pemudi di Korea Selatan itu mengatakan ya nggak usah menolak, reunifikasi, ya? gitu. 60%. Lalu juga banyak narasi-narasi yang mengatakan bahwa Kementerian Reunifikasi Korea Selatan itu nggak usah ada juga gitu, karena ngabisin anggaran, lebih baik anggarannya dipakai untuk pembenahan transportasi atau misal pendidikan. Nah, itu yang akhirnya bisa dikatakan suram. Lagi-lagi juga ditambah karena persoalan dua Korea ini menyangkut dengan negara-negara di sekitarnya yang juga kebetulan negara-negara besar, maka juga akan semakin susah. Amerika Serikat dan Tiongkok, lalu kemudian juga ada Rusia, juga ada Jepang. Nah, maka dibilang Asia Timur ini ya sangat-sangat rawan gitu, karena nggak cuma ada isu dua Korea ini sebenarnya, tapi juga ada Taiwan. Seperti itu. Padahal kalau kita lihat ada beberapa film yang sudah memunculkan bagaimana prospek reunifikasi Korea Selatan dan Korea Utara, tapi nampaknya belum akan terjadi dalam waktu dekat begitu ya, karena melihat panas dingin dari hubungan Korea Selatan, Korea Utara. Artinya reunifikasi ini masih jauh, sebetulnya pro kontranya mungkin bisa dijelaskan kepada kami. Singkat saja, pro kontra jika nantinya memang ini akan terjadi reunifikasi ini. Jadi memang banyak pengamat juga, Mbak, yang mengatakan bahwa persoalan reunifikasi tidak hanya penyatuan dua negara. Dua negara ini tumbuh dan berkembang dengan ibaratnya dua orang tua yang berbeda. Yang satu liberalisme, yang satu komunis. Lalu tidak cuma itu. Penduduk Korea Utara itu ditakutkan oleh Korea Selatan, kebanyakan masyarakatnya, sebagai beban. Korea Selatan dengan ekonomi yang sebegitu maju, dengan peran dia sebagai middle power, anggota G20, anggota MIKTA gitu ya, lalu juga dengan soft diplomasinya yang sukses lewat kebudayaan populernya, itu menganggap kalau misal Korea Utara ini bergabung, itu bisa menjadi beban untuk ekonominya yang memang sudah baik. Itu permasalahannya. Nah, itu yang jadinya agak susah untuk bagi Korea Selatan untuk bisa masuk dan mau menerima betul Korea Utara. Di sisi lainnya, Korea Utara juga begitu, gitu, menganggap demikian. Dia punya konstitusi bahwa dia adalah negara nuklir, dan dia selama ini pun hidup dari nuklir. Dengan artian, dia suka dalam tanda kutip gertak sambal uji coba nuklir segala macam sebenarnya untuk mengharapkan dana kemanusiaan internasional supaya bisa dialirkan ke sana, seperti itu. Apalagi barunya dia mau bikin ruang untuk berdagang dengan Putin. Nah, itu juga agak susah. Oke. Terakhir Mas Dari, karena waktu yang terbatas,
kekhawatiran masyarakat Indonesia akan seperti apa? Apa yang mungkin bisa berdampak kepada Indonesia khususnya dengan hubungan Korea Selatan dan Korea Utara? Ya, Indonesia ini sebenarnya politik di memihak Korea Utara akan ibu kita dari kita juga KBRI. Nah, impact kita kalau mereka mencatat Mas dari itu menjadi perang terbuka lagi, maka bisa kemungkinan ASEAN khususnya gitu ya menerima pengungsi gitu, pengungsi dari Korea Selatan gitu. Mungkin Korea Selatan juga tidak akan menuju Cina, tidak akan menuju Jepang, mereka pasti akan mencari zona aman. Nah, menurut hemat saya Indonesia masih dalam kapasitas itu. Oh, oke. Kita lihat Korea Selatan investasi misal banyak di sini, mereka hidup nyaman, diasporanya di sini, nah mungkin bisa menjadi tempat untuk pengungsian seperti itu, Mbak. Oke, baik. Mas dari Naufal, terima kasih banyak untuk analisisnya soal panas dingin hubungan Korea Utara, Korea Selatan. Nanti kita berjumpa lagi dengan topik lainnya di Korean Corner. Terima kasih banyak, selamat malam.